Halo teman-teman semua, selamat datang di Jalan Tipis-Tipis. Luangkan waktumu untuk bisa menikmati keindahan alam semesta ini dengan cukup jalan tipis-tipis aja. Dan setelah kita melakukan pendakian ringan dari Gunung Pancaniti dengan ketinggian 845 mdpl di daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor, terlihat jelas nampak Gunung Batu dari kejauhan yang sudah menampakkan puncaknya yang sangat-sangat eksotis, teman-teman. Dari Gunung Pancaniti sudah terlihat sangat indah sekali pemandangan Gunung Batu. Akhirnya saya memutuskan untuk menghampiri Gunung Batu dengan memodalkan dari Maps. Di Maps sekitar 10 sampai 12 menit untuk mencapai pos 2 Gunung Batu. Jadi sekarang tidak perlu lagi lewat base camp yang ada di pos 1 atau di daerah Cafe Kidemang kalau nggak salah ya. Kalau dulu setauku waktu nonton channel YouTube-nya teman-teman yang sudah pernah mendaki di Gunung Batu, itu pintu masuknya dari pos 1 di base campnya di Cafe Kidemang. Tapi sekarang sudah bisa langsung ke pos 2-nya, teman-teman. Jadi kita sama-sama menyusuri jalanan dengan menggunakan Maps untuk mencapai pos 2 Gunung Batu. Dari jalan ini Gunung Batu sudah nampak menjulang tinggi, indah sekali. Wow, benar-benar mantap dalam hatiku dan benar-benar harus dikunjungi. Tapi cuaca sepertinya juga kurang mendukung karena di sebelah selatan itu awan udah mulai gelap. Dan tadi gunung yang nampak cerah di Pancaniti sudah mulai tertutup kabut atau awan. Di sini dari base camp, setelah melewati turunan yang cukup tajam, kita ambil belok kanan ya teman-teman, menyusuri jalan yang cukuplah 1-2 mobil berpapasan, tapi harus tetap hati-hati. Sepertinya kita mengitari Gunung Batu untuk mencapai pos 2-nya. Jalannya cukup halus dengan kontur kombinasi cocoran dan aspal, dan kondisinya sangat sepi sekali di sini. Tapi kita harus tetap waspada karena namanya juga daerah tempat orang ya. Kita tetap harus hati-hati menyusuri jalan ini. Sepi dan nyaman sekali. Dan benar-benar kita di bawahnya Gunung Batu. Saya bersama motorku Mio 2008 yang dengan panggilan Sewon menyusuri jalan ini terus sampai ketemu genangan air. Pikirku, kenapa ada genangan air di tempat ini? Ternyata di sebelah kiriku itu kayak mata air gerojokan. Gerojokan dalam bahasa Jawa. Air dari atas bahasa ya, Pak? sini itu Air dari namanya atas curug. ya? Benar-benar dari atas itu. Dari atas Tiap hari gunung. gini, Pak? Ada Tiap hari kayak gini? kecil langsung ke jalan. Nah, bagaimana Musim hujan nanti ya? daya Iya, tahan langsung ini. aspal ini akan bertahan berapa lama ya kalau kena air? Ayo, Pak, mana? Dan ada penduduk yang lagi mandiin motornya di sini. Tapi indah sekali nih, karena semalam juga hujannya lumayan dari tempatku di Cikarang dan di sekitar sini. Dan sebelumnya di Pancaniti sendiri, jalan dengan kontur bebatuan itu sudah mulai ada beberapa yang becek dan longsor, dan harus mengharuskan si Sewon harus berjibaku dengan lumpur. Dan sebelah kanan rawa longsor. Ini juga sama rawa longsor. Bukannya
Dan saya terus menyusurin jalan berliku-liku di bawah Gunung Batu ini. Gunungnya guys, muterin. Tapi kok sepi sekali ya. Pikirku ini aku tersesat ke jalan lain atau bagaimana. Karena untuk map sendiri kan saya cuma melihat sekilas doang tadi ya. Aspal. Dan sekarang kameranya dipakai untuk nge-vlog dengan konsep motovlog kali ini teman-teman. Ternyata akhirnya aku juga ketemu pemukiman penduduk nih. Sudah mulai agak tenang nih. Ternyata ada perkampungan juga di tempat ini. Dan saya melanjutkan perjalanan ini sampai ketemu nanti di pos 2 Gunung Batu. Dan setelah berjalan kurang lebih 6 menit akhirnya aku ketemu pertigaan. Kalau ke kanan kalau nggak salah itu ke arah Jonggol yang lewat nanti tembusnya itu langsung jalan Jonggol Cariu ya. Kalau ke kiri kita langsung ke pos 2 dari Gunung Batu. Untuk kontur jalanan di sini cukup ya seperti yang kita lihat bersama di video ini ya. Jalanan cukup bergoyang-goyang, bergelombang dengan kontur cor-coran yang sudah rusak. Nampaknya ini sih benar-benar jalan desa yang nggak terurus ya, jadi dibiarkan seperti itu aja. Mungkin dulunya ini jalannya cukup halus ya karena ada bekas cor-coran dan sekarang udah mulai rusak. Aku berjalan di jalan ini sekitar 3 menitan dan sepi sekali. Padahal hari ini hari libur nasional tanggal 3 April ya 2026. Tapi di sini kok jalannya sepi. Dan aku berpikir, apa aku salah jalan? Kenapa nggak ada orang sama sekali? Cuma ketemu 1-2 motor. Dan mereka melihat aku seperti nampak curiga. Tapi langkahku untuk menghampiri Gunung Batu dengan lebih dekat, tekadku sudah bulat, harus sampai ketemu dengan pos 2 Gunung Batu. Entah nanti mau naik atau enggak. Yang penting sampai pos 2 dulu, lihat pemandangan di sekitar sana. Karena kembali lagi, cuaca dan alam semesta, kita harus tetap berhati-hati melihat kondisi alam. Kalau sekiranya sudah mulai nampak awan hitam, saya memutuskan untuk tidak mendaki Gunung Batu. Walaupun gunungnya nggak terlalu tinggi, tapi kita harus tetap berhati-hati teman-teman. Oke guys, Lilian 3 April 2020. Kelihatan batu guys. Dan di sebelah kiriku Gunung Batu udah mulai nampak lagi. Di sini berdasarkan info dari teman-teman YouTube harus ambil arah kiri. Kalau lurus, kalau nggak salah ini itu menuju kafe Ki Demang yang dulunya jadi base camp dan awal dari pendakian Gunung Batu. Tapi belum tahu juga untuk jalannya seperti apa. Ataukah semua udah cocoran atau nanti keputus di kontur tanah. Tapi saya memutuskan untuk belok kiri karena ingin menghampiri dari pos 2 Gunung Batu. Di sini banyak banget persimpangan, tapi saya ngambil yang tengah karena kalau kiri kayaknya gak ada ujungnya dan sebelah kanan ada kayak tempat parkir alat-alat berat seperti itu ya. Untuk jalanan masih kontur cor-coran dan vegetasinya ada pohon di kanan kiri. Ini kalau jalannya bagus gitu, wah indah banget ini. Kanan kiri dengan pepohonan yang lama-lama vegetasinya udah mulai lebat dan terlihat adem. Tapi sayangnya banyak banget sampah dari daun yang berguguran di jalan. Dan saya lindas itu lumayan tebal, jadi kemungkinan emang tidak terurus sama sekali di tempat ini. Seperti kita lihat bersama-sama di videonya, pohonan gede-gede kanan kiri Kayak pohon-pohon semangat. menghampiri kita.
Batu dari sini. Kita lihat view-nya dulu. Sebelah sana tapi gunung-gunung udah nggak nampak. Dan sejenak saya berhenti Kita mau naik karena ada tempat yang bagus untuk melihat pemandangan. Pemandangannya cukup indah teman-teman di sini. Benar-benar lihat langsung dari ketinggian. Setelah puas, saya melanjutkan perjalanan. Dan jalanannya masih sama, cor-coran, tapi udah rusak. Dan seandainya ini jalannya bagus, mulus, menanjak, dan dengan view yang seperti ini, wow, ini benar-benar tempat bagus banget. Karena kita bisa langsung melihat pegunungan di Kabupaten Bogor, terutama di daerah Sukamakmur, hampir terlihat semua. Dan sayangnya, alam semesta belum menunjukkan kalau indahnya itu terlihat dengan cuaca yang cerah. Tapi tidak apa-apa, sampai di sini aku udah cukup puas karena bisa menikmati keindahan alam semesta ini, ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh indah dari jalan ini. Lagi cuma kita berdiri di sini. View-nya guys. Wah, mantap. Pegunungan Bogor Timur. View-nya Pegunungan Bogor Timur guys. Dan setelah sejenak berhenti menikmati pemandangan dan sedikit berfoto-foto ria. Loh, kok berfoto-foto? Iya dong, namanya jalan tipis-tipis. Kita harus selalu mengabadikan apa yang tempat yang sudah kita kunjungi teman-teman. Dan di depan nampak Gunung Batu sudah semakin dekat sekali. Di sini terlihat banyak sekali seperti villa kecil-kecil, tapi kok sepi sekali ya dalam pikirku. Kenapa bisa sepi seperti ini? Padahal view-nya bagus banget. Seandainya tempat ini orang udah banyak tahu atau pengelolanya mengiklankan, memberitahukan kepada tempat umum, sepertinya tempat ini akan ramai sekali dengan keindahan dari pegunungan Bogor Timur ini. Pegunungan apa di sini? Kalau nggak salah kalau dari pos 1 di sebelah sini. Naik dulu sini. Jadi sekarang udah bisa langsung pos 2. Dan aku melanjutkan perjalananku kembali untuk sampai di pos 2. Di sini ada persimpangan jalan. Ada jalan ke kanan dan ada jalan lurus. Kalau lurus, ternyata itu jalan menuju villa kecil-kecil tadi teman-teman. Di sebelah kiri nampak villa-villa kecil dengan kosong, padahal pondokan atau villa kecil ini cukup bagus sekali. Dan ternyata yang lurus itu tadi jalan buntu. Akhirnya aku memutuskan kembali, berarti yang benar tadi harusnya ke kanan. Tidak apa-apalah, namanya juga jalan tipis-tipis. Sedikit salah jalan, yang penting masih bisa putar balik. Pasti ada solusinya. Dan begitu mau turun, wow, dalam hati ini kok tinggi sekali ya turunannya ya. Aku akhirnya tetap memutuskan karena tetap harus sampai pos 2 dan berhati-hati aja untuk turun di tempat ini karena sudah tinggi sekali dan langsung kelihatan pemandangan di depan. Pondokan sini. Jadi tadi harusnya belok kanan atau Dan akhirnya aku tadi memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, belok kanan, dan ketemu yang namanya pos 2. Kondisi saat ini 3 April 2026, kondisinya sepi banget guys. Entah mengapa orang tidak mengunjungi tempat ini. Saya juga tidak tahu, karena saya juga baru pertama di tempat ini. Tapi view-nya wow, sepi. dan alam menunjukkan
keindahannya. Awan gelap sudah terlihat dan akhirnya saya tidak memutuskan untuk naik teman-teman, karena daripada nanti kehujanan ya saya menikmati pemandangan dari pos 2 ini aja nih teman-teman. Sepi ya Pak Di ya? sini saya bertemu dengan bapak-bapak yang sangat Mau ramah. naik kok cuacanya Terima nggak kasih kayak teman-teman gini. sudah menonton video ini. Mau naik Selanjutnya cuacanya kita tapi jalan mendung-mendung tipis-tipis gini kemana agak lagi ya? keder. Silahkan ketik di kolom komentar ya. Takut hujan Pak di atas.